make some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dila liburan kemana aja Dila? Di rumah saja atau pergi kemana? Pasya, kalau Pasya kemana? Kemana-mana Kak, sama aja. Oh, di rumah aja. Ini Akbar. Seneng. Kalau ada Akbar berarti ada giveaway ini. Oke ya. Jadi kita belajarnya kita memulai dari penggunaan software. Kalau kemarin kita manual, yang ini sekarang kita menggunakan software. Saya minta kalau memang ada komputer di rumah karena kita daring itu sangat membantu. Jika tidak, cukup untuk mengikuti saja ya, cukup mengikuti saja. Lalu teknis ngumpulin tugasnya gimana? Manual nggak apa-apa ya, manual nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti kalau kalian di rumah punya fasilitas laptop bisa ngerjakan, maka kalau gambar nggak sekedar denah, tetapi bisa tampak 3 dimensinya gitu. Tapi kalau misalkan kalian di rumah tidak memiliki fasilitas, ya maka otomatis kalian cukup mengerjakan denah tampak saja. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang saya mau share screen. Ya, saya mau share screen. Kita ngulang dari awal aja ya. Kalian bisa menggunakan software, kita mulai dari Sweet Home 3D dulu. Sweet Home 3D bisa di-download, cukup kalian ketik di Google. Nih ya, Sweet Home 3D. Kalau sudah punya, syukur, kita mengulang kembali saja. Nah, kemudian di sini adalah tampilan Sweet Home-nya, ya. Tampilannya nih tertulis di sini, sweethome3d.com, ya. Nah, ini tampilannya. Lalu di mana letak kita mau installnya? Nah, scroll ke bawah sini, ya. Kemudian di sini ada Sweet Home 3D, ya. Bukan use Sweet Home 3D online. Kalau ini kita gambar secara online, ya, makan kuota, ya. Nah, tapi kita butuh softwarenya, maka kita perlu download Sweet Home 3D saja. Kemudian gambar yang dihasilkan seperti apa dari software ini? Kita bisa cek ya. Nah, kita lihat saja seperti apa gambarnya yang akan dihasilkan. Gambarnya seperti ini, salah satu contoh ya. Sweet Home 3D bagus banget ya, kayak beneran ya, itu ya, lebih realistik ya, gambarnya lebih realistik gitu. Nah, selanjutnya kalau gambar denahnya seperti ini. Nah, ini gambar denahnya ya, gambar denahnya seperti ini. Ini nanti yang kalian akan kerjakan. Kemudian setelah kita render itu dibikin realistik ya. Jadinya seperti apa? Nah, seperti ini jadinya ya, modelnya seperti ini. Nah, nanti ini akan kalian kuasai keterampilan-keterampilan ini ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini akan dikuasai. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ditunjukkan nih supaya kalian tahu gambarnya gimana sih ya. Saya ulang aja. Nah, ini ada Ernst Furniture yang sebelah kiri sendiri. Draw plan itu bagian gambar yang posisinya ada di atas ini ya, yang bagian ada di atas. View instant in 3D bagian bawah ya. Jadi view instant 3D ini hanya akan muncul jika bagian paling atas ini ya, draw plan-nya itu dibuat. Kalau draw plan-nya tidak dibuat, maka instant videonya yang di bawah tidak akan jadi
Nah, seperti itu. Nah, tahap pertama kita harus menggambar draw plan dulu ya, atau kita mengimport plan yang mau dikerjakan. Itu. Kemudian tentukan ketebalan dindingnya. Nah, setelah kita tentukan ketebalan dinding, maka kita mulai masukkan komponen dari jendela ataupun pintu. Nah, seperti itu. Ya. Oh iya, mungkin video ini tidak ada suaranya ya, karena memang saya tidak mengincludekan suara. Nah, seperti ini. Ya, nah seperti ini. Nah, nanti kita akan ngerjakan seperti ini ya. Nah, di sini di sebelah kiri sendiri, di sini ada virtual visit and aerial view. Itu artinya apa? Satu ruangan atau apa kita bisa melihat, kita lihat objek kameranya itu sama objek manusia. Jadi kamera ngikutin ya, ngikutin seberapa gitu ya. Jadi mau dilihat dari sisi pandang mana, atas, kiri, kanan, atau memutarin dirinya juga bisa ya. Jadi ini virtual visit dan aerial view. Kemudian bisa kita lihat di posisi sebelah kanan. Nah, ya. Nah, ini adalah proses rendering ya. Proses rendering atau apa? Proses akhir itu membuat gambar yang tadinya kelihatan kartun menjadi realistis seperti sebenarnya dengan tata pencahayaan yang kita atur. Nanti kalian belajarnya juga. Nah, itu hasil-hasilnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nanti yang akan saya ajarkan ke kalian. Nah, selanjutnya apakah ada lagi informasi lain? Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini gambar kompleksnya. Jadi sebelah kiri dari posisi layar kita itu di situ terdapat furniture, jadi komponen-komponen yang akan kita bisa gunakan. Sedang sebelah kanan ya, di bagian atas itu adalah planning perencanaan tampak atas ya, tampak atas. Kemudian di bawahnya adalah instant 3D view-nya. Jadi di bawahnya itu langsung bisa memunculkan 3D view-nya. Nah, kalau untuk ini ya, ini adalah hasil dari proses render ya, hasil dari proses render. Jadi memperlihatkan bentuk realistiknya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah plannya tampak atas ya, tampak atas. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ada level 0, level 1 artinya apa? Ini ada 2 lantai ya. Yang level 0 itu lantai yang di bawah atau basement, level 1 adalah lantai yang di atasnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada arah mata angin. Itu bangunan menghadap kemana? Ya, seperti itu. Nah, ini kosong. Nggak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Nanti kalau mau download, diambil di sini ya posisinya. Download Sweet Home 3D. Ya, download Sweet Home 3D. Nah, muncul dari menu-menu download ini. Yang mana yang harus kita pakai? Ya, ini banyak banget sampai ke bawah. Yang mana nih, bingung nih ya. Nah, nggak usah bingung. Ini ambil aja download at source forget. Ya, sekitar 51,6 MB. Ya.
ya kurang lebih bisa dimasukkan ke WA lah seperti itu ya. Gitu. Cuman harus diinstal di komputer, dia tidak bisa diinstal di Android, nggak bisa. Nah seperti ini ya. Your download will start shortly ya. Nah nanti akan muncul untuk mendownloadnya ya. Tapi kalau misalkan ada problem untuk download, maka diklik saja ini ya. Banyak ini, dia banyak iklannya. Nah seperti ini kan muncul, saya mau simpan di mana, seperti itu ya. Karena saya sudah punya, maka saya tidak perlu menyimpan. Kalau sudah, nanti diinstal. Ini iklannya banyak sampai ke bawah ya. Ya kalau mau ngikutin baca silahkan. Nah, udah sampai sini. Nah selanjutnya saya stop share ya. Nah terus selanjutnya begini, dalam kita melakukan gambar nanti ada evaluasinya. Bagaimana teknis evaluasinya? Evaluasinya itu nanti ada kalian yang mempresentasikan. Kayak waktu lalu siapa yang melakukan dulu? Dila ya. Dila waktu itu saya ingat, saya presentasi ya. Nah jadi gambarnya seperti apa? Nah itu saya harapkan nanti kalian bisa. Nah untuk minggu ini kita mulai dulu dengan menggambar denah ya, tanpa atap, hanya menggambar denah saja. Nah kemudian saya share screen lagi ya, saya share screen lagi. Nah kemudian nanti kalian akan saya pandu untuk kalau misalkan kesulitan, buka YouTube saya ya. Ini YouTube-nya, namanya adalah Graha Arsitektur. Gitu. Mungkin masih kalian ingat atau udah lupa. Ini gambarnya, tulisannya, bentuknya kayak gini ya. Nah kebetulan di sini sudah ada isinya. Nah kalian kalau mau lihat tutorialnya, apa yang harus dipelajari, itu ada di posisi playlist ya. Kemudian buka, ini ada Sweet Home 3D. Nah, sudah ada Sweet Home 3D. Nah, seperti itu. Ya. Di sini mulai dari mendesain apa saja ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kondisi sehat walafiat tanpa. Ya, suara saya sendiri. Nah, ini bisa dilihat di sini di samping kanan ini ya. Di menunya ini ada Sweet Home 3D desain kamar mandi 2x2. Sweet Home 3D mendesain balai serbaguna. Nah, ini aula ya, aula atau balai serbaguna, ruangan terbuka ya. Kemudian Sweet Home 3D desain kamar tidur menggunakan Sweet Home ya. Kemudian di bawah lagi Sweet Home 3D render dan lightning. Nah, di sini saya mengajarkan bagaimana proses render dan lightning ya. Nah, kita cek dulu kayak apa sih gitu. Di sini cuma nggak lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan file sebelumnya yang dilakukan untuk ada tahapan dalam pembuatan gambarnya ya. Nah, nanti dari gambar yang ada ini tampak atasnya. Nanti hasil akhirnya bagaimana hasil akhirnya? Nah, hasil akhirnya nanti seperti ini. Proses rendernya saya tunjukkan. Ya, proses akhirnya saya tunjukkan. Nah, ini adalah proses akhir. temuan sebelumnya yang sudah dilatih untuk menggambar kamar tidur. Kita gunakan kembali untuk pencahayaan. Nah, selanjutnya ya, jangan lupa simpan hasil render kesempurnaan Ya, nah itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya stop dulu, saya stop share dulu. Nah, itu. Jadi sudah ada panduan-panduannya, bisa kalian ikutin ya, bisa kalian ikutin. Nah, selanjutnya saya coba untuk membuka Sweet Home saya sendiri ya. Saya share screen lagi.
share screen. Nah, sekarang saya mau buka Sweet Home. Ya, tiket ya. Nah, ini ada Sweet Home-nya. Tuh. Nah, ini ya, mulai muncul Sweet Home 3D. Nah, untuk tugasnya buat yang punya laptop nanti wajib mempresentasikan hasil yang sudah dibuat ya, buat yang punya laptop. Nah, ini saya berasumsi saja kalian semua punya, jadi saya minta nanti satu persatu mempresentasikan. Jadi kita mengarah ke desain interior dulu saja ya. Itu. Nah, ya, ini kok agak lama nih. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Bila mungkin mau tanya. Akbar. Ayo. Gimana Akbar? Laptop di rumah bisa dipakai Akbar? Bisa. Oh, bisa. Keyboard. Kenapa keyboardnya? Keyboardnya itu seperti Oh. bagian yang bisa, sebagian enggak. Oh gitu. Kalau memang itu kan nanti masih ke tukang servis. Tapi kalau sementara supaya bisa dipakai, maka kalau saya saran mending beli external keyboard ya, keyboard yang bisa dicolokin pakai kabel ke laptop ya. Itu memudahkan kamu untuk segera menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, kebetulan di dalam ini ada gambar yang recover ya. Ya, Pak. Ini gambar saya ini kebetulan gambar ini kebetulan lupa saya save. Jadi dia ada recovernya. Nah, ini ada contoh. Mungkin dulu saya sudah pernah memberi tahu cara membuat ruang tamu. Jadi gambar ini adalah hasil dari gambar 3 dimensi dari plan yang sudah dibuat di sini. Nah, ini plannya di sini. Sedang ini adalah hasil gambar 3 dimensinya. Ya. Bagaimana saya bisa melihat arah pandang? Itu cukup diklik saja kok. Diklik, kita geser kemana yang mau kita lihat. Kemudian di sebelah kiri itu adalah area furniture-nya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya ya. Kalau ini sudah jadi, nah saya harapkan nanti kalian membuat seperti ini. Karena tugasnya nggak banyak. Saya cuma minta ke kalian menggambar. Kalau memang sudah ada fasilitas laptop di rumah, maka menggambar desain ruang tamu. Ya, desain ruang tamu saja. Ya, desain ruang tamu. Nah, unsurnya bebas. Bagaimana kalau misalkan nggak ada laptop di rumah, maka silakan menggambar denah tampak atasnya seperti ini sama satu sisi saja, isometrik saja. Nah, jadi misalkan ya, saya mau ngambil ini saya turunkan dulu dinding yang ini saya turunkan atau saya hapus saja ya, ini saya delete saja. Nah, seperti ini aja ya. Jadi saya minta buat nanti gambarnya itu tampak satu sisi saja seperti ini, 3 dimensi begini ya. Jadi bisa kita amati. Nah, gitu. Nah, jadi itu aja. Jadi satu tampak atas begini, yang satu tampak isometrik miring begini. Ya, dah, itu saja. Kalau tidak memiliki laptop di rumah. Jadi manual saja. Untuk ornamen dinding segala macam gunakan keterampilan tangan kalian. Mau diarsir, mau seperti apa, itu monggo silahkan. Itu hanya teknis saja. Ya. Nah, jadi silahkan untuk membuat seperti ini, ya. Nah, ya, jadi tugasnya itu kapan dikumpulkan? Dikumpulkan paling lambat sekarang sudah hari Selasa, Rabu, ya, besok berarti. Ya, besok harus sudah selesai.
Lalu bagaimana gambar ini ya? Nah, kita lihat nih. Di sini ada create walls. Nah, ini saya gambar ya. Saya arahkan sini, create walls. Walls itu gambar kotak saja. Nah, klik sampai sini misalkan ya. Tarik lagi. Nah, tarik lagi. Nah, tarik lagi. Ya. Nah, kalau sudah escape, tekan escape. Ya, selanjutnya diklik di dalam sini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita ini di 3D-nya gimana jadinya? Jadinya ya cuman kotak begini aja. Nah, jadinya kotak begini. Ya. Nah, bagaimana kita untuk bikin pintu? Bukan bikin, tetapi kita tinggal memasukkan saja. Di sini ada door, ada window, tinggal dibuka. Saya ngambil door yang mana? Cukup arahkan saja tanpa harus diklik. Nah, saya gambar gini. Tuh. Nah, saya mau ngambil ini. Mau saya letakkan di mana? Nah, lihat. Ini arah pintu terbukanya. Ya, ini arah pintu terbukanya. Saya mau letakkan di sini. Nah. Ya. Sekarang saya cek. Nah, adanya gini. Ya, saya jadi. Nah, selanjutnya saya mau kasih ini hanya dinding tapi tanpa lantai. Nah, ini hanya dinding tanpa lantai. Nah, maka kita harus kasih lantai. Bagaimana caranya? Klik create room yang ini. Arahkan ke sini. Bentar ya. Klik di sini, arahkan ke sini. Tarik ke sini. Tarik lagi ke sini. Nah, tekan escape jangan lupa. Atau double klik. Ya. Nah, selanjutnya kita mau ngasih dia lantainya ini kan harus ada ornamen. Saya suka ornamen kayu ya. Gunakan anak panah, klik di dalam sini, double klik ya. Setelah double klik, ini lihat ada tulisan display floor sama ceiling. Ceiling itu Ethernet yang ada di atas. Ya, bukan atap tapi plafon. Ini dimatikan. Kita cukup display floor aja. Nah, kalian mau butuh yang matte atau shiny. Kalau matte itu dia tidak mengkilat, tapi kalau shiny itu mengkilat, ya. Atau abaikan saja. Kemudian baru kita pilih tekstur. Kita mau mengambil tekstur apa? Di sebelah kiri ini pilihan. Nah, tinggal milih. Ya, saya cari yang saya maksud. Saya mau yang kayu. Oh, kayu nggak gini. Saya cari kayu yang lain. Motif kayu. Ini nih. Ini. Jadi ya, baru saya klik OK. Nah, selanjutnya saya klik OK. Nah, sekarang dari tampak 3D home-nya ya, kelihatan itu lantainya. Sekarang mau dinding. Dinding sebelah mana dulu nih? Misalkan dindingnya satu warna sama semua. Saya ngambil dinding sebelah sini. Ini dulu bagian belakang. Ya, bagian belakang sini. Nah, sama kayak tadi, double klik juga dindingnya. Nah, dinding itu ada left side sama right side, ya. Bagian dalam atau bagian luar, ya. Saya kadang nggak hafal ini mana bagian dalam ataupun luar. Ada baiknya kita coba-coba. Saya asumsikan bahwa bagian dalam itu adalah right side, ya, right side. Nah, sekarang saya milih tekstur. Saya pilih dulu nih. Saya mau ambil yang wallpaper yang bagus deh, gitu, ya. Nah, saya ambil wallpaper ini. Ya, setelah itu saya klik OK. Betul nggak sih? Oh ya benar, ya. Right itu sisi dalam, ya, sisi dalam. Nah, ini mau saya kerjakan di sebelah kanan dulu. Nah, sebelah kanan ini, ya. Sekarang saya double klik lagi. Nah, kalau right itu dari dalam, berarti ini masih right juga. Tekstur, saya ambil ini ya. Jadi ini yang terakhir dipakai, recent texture itu adalah yang terakhir dipakai. Kalau yang ini baru mau kita pilih-pilih. Jadi ini yang terakhir dipakai ini, ya. Oke. Nah, bagian dalam, ya, dalam. Sekarang saya arahin lagi bagian sini.
saya double klik. Nah, betul nggak? Nah, saya ambil lagi. Jadi oke, ya betul. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir di sebelah sini. Bagian dalam. Salah. Tekstur. Oke. Udah selesai semua ya. Nah, selanjutnya bagian luar saya mau kasih kalau ini warna merah, saya mau ngasih ornamen bata. Nah, jadi ini saya double klik. Kalau right side bagian dalam, maka luar adalah left side. Saya ngambil. Nah, sekarang pilih dulu yang mana. Ya, saya mau efek batu saja. Roof wall, long wall. Cek dulu. Pakai ini aja lah, yang tuaan dikit. Oh, nggak bagus. Yang sedikit artistik, merah enggak. Oke lah, dinding batu ini saya klik oke. Nah, jadi ya bagian itu ya. Selanjutnya nanti kita dilanjut sendiri oleh kalian. Nah, selanjutnya kita mau ngisi materialnya. Nah, kalau ruang tamu pasti ada tempat tidur, tempat duduk ya. Nah, sekarang ambil di sini living source, light source, ini light source, living room. Nah, di sini ada macam-macam nih. Ya, kita tentukan jenis kursi yang diinginkan. Ya, nah saya biasanya itu pakai ini, arahkan ke dalam sini. Nah, lah kok di luar, tarik lagi ke dalam. Nah, lah kok kayak gitu? Ya, salah nih ya, diputar. Nah, bagaimana cara memutarnya ini? Ya, setiap objek gambar terdiri atas 4 sisi yang bisa diatur. 1 dari sini, asumsikan 2, 3, 4. Nah, ini untuk kita putar. Lalu yang lain apa bisa dibuat putar? Tidak bisa, ya hanya sisi ini aja. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, ini apa? Sisi apa yang ini? Ini sisi untuk posisi ngangkat ya. Kita mau angkat seberapa tinggi? Ini contoh nih. Nah, ya ada kursi terbang, ya ada kursi terbang gitu ya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke ya. Nih. Berapa sih posisi bawah itu? 0 ya, posisi bawah. Selanjutnya ini adalah untuk apa ini? Oh, ini untuk lalu ya agak lemot, agak lemot ya. Nah, ini saya nyalakan dulu. Lah itu kok cemet ya, kursinya cemet. Nah, supaya kita dapat melihat dengan baik ya yang mau kita kontrol, maka kayak sebelahnya kita turunin aja bagian yang kita inginkan. Nah, saya mau turunkan yang ini ya, saya delete aja, tuh nggak ada, supaya gampang saya ngeliatnya. Lah, ini kok tadinya sofa kok malah jadi matras ya, karena itu tadi ya, karena yang saya ambil adalah yang sisi ini. Nah, tuh kembali normal dia. Nah, jadi tinggal saya letakkan di sini. Nah, kemudian saya mau bikin sisi yang lain, tetapi dengan sofa yang sama. Ya, ini klik kanan, copy, klik kanan, paste. Tuh ada 2. Kita putar, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, baru letakkan. Nah, seperti ini. Tuh. Oh, di tengah-tengah sini mau dikasih lemari misalkan ya, cari di sini. Oh, ini aja nih. Bar table. Saya tarik sini. Nah,
Waduh, ketinggian nih ya. Nah, kita turunkan. Nah, kemudian ya ada meja kecil begini, kurang naik dikit. Nah, mau kita kasih vas bunga atau apa? Atau mungkin mau kita kasih lemari boleh atau apa, silahkan ya. Nah, ini karpet kita letakkan di sini. Oke, karpetnya dikecilin. Gimana cara kecilin? Nah, arah di sudut ini. Nah, seperti ini. Jadi ini saya geser dulu supaya bisa kelihatan semua. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan, selebihnya kalian bisa isi ya, selebihnya kalian bisa isi. Kemudian jangan lupa gunakan karakter manusia untuk membantu kita menalar ketinggiannya udah sesuai nggak sih gitu loh. Ambil di sini posisi karakter ya. Nah, di sini ada boy. Nah, saya tarik aja boynya, taruh sini. Tingginya cukup nggak sih? Oh ya, cukup. Nah, selanjutnya saya mau ngambil karakter kuda. Nggak mungkin ya, nggak mungkin masukin kuda di sini ya. Ruang tamu ada kudanya, horor loh ya. Ruang tamu ada kudanya. Apa ayam juga nggak boleh taruh di ruang tamu, karena apa? Nah, tadi sampai di sini ya. Nah, selanjutnya setelah kita masukin karakter, kita coba nih ruangan yang ada ini dengan karakter lain ya. Misalkan saja saya mau ngambil karakter seorang, kalau yang tiarap sih nggak usah ya, yang duduk aja nih. Misalkan ini ada mbak-mbak nih ya, tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Tunggu dulu, kita lihat. Nah, oke, kita cek ya, ada sesuai belum ya? Kita dekatkan ya, scroll ya, scroll mouse ini ya. Ini ada scrollnya, ini untuk maju mundur kan ya, zoom in sama zoom out, klik kiri klik kanan ya. Nah, kita cek nih, lah mbaknya akrobat ini ya. Jadi dia duduknya terbang ya. Nah, sekarang ada dua pilihan, mbaknya kita bikin kecil atau bangkunya kita naikkan. Nah, itu silahkan kalian yang berpikir. Misalkan ini bangkunya mau dibiarkan saja, mbaknya aja deh yang dikecilin. Nah, kita gunakan ini. Nah,
Oh, jangan sampai tenggelam. Ya, tarik lagi ke atas sedikit. Secukupnya lah gitu ya. Secukupnya, mbaknya pokoknya bisa duduk lah. Nempel ya. Kaki. Nah, kayak jadi ini kita geser sedikit. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah sesuai ya. Nggak terbang duduknya. Kayak tadi kan terbang. Nah, oke. Jadi ini ruang tamu. Saya minta desain ruang tamu lengkap dengan interiornya. Lengkapnya lebih baik, kurang jangan. Nah, selanjutnya pengumpulan besok. Nanti saya akan siapkan Google Classroom-nya. Kalian perlu Google Classroom nggak? Kira-kira perlu Google Classroom nggak? Sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Ayo, silakan. Bila, Pasha, silakan. Ada yang tanyakan? Gimana? Halo, gimana? Bila, gimana? Ada yang tanyakan? Cukup? Pasha, cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kenapa, Kak? Home saya kan nggak ada karakternya gitu, Pak. Oh, bagaimana kalau tidak ada karakternya? Maka kamu harus tambahkan sendiri. Bagaimana cara nambahkannya? Sudah ada kok, ya. Saya klik share screen saya, share screen dulu, ya. Ini saya arahkan ke nih, ya. Di Sweet Home itu ada penambahan sendiri, ya. Artinya apa? Kamu download sendiri, kemudian install sendiri. Dulu, harus dulu, ya. Di Sweet Home 3D itu ada library-nya, jadi kita bisa tambahkan sendiri. Saya juga ngambil dari library yang sama. Karakternya kurang, misalkan nggak ada karakternya, terus itunya sedikit, ya. Nah, kita posisi ini, download saja. Nah, download Sweet Home ini ya. Kita buka dulu ini. Di sebelah mana sih downloadnya? Nah, kita cek di sini. Oke, nih. Order download. Depending on your need, you may also download following file purpose in Sweet Home 3D download section. Ini 3D model library. Jadi di sini ada lagi banyak model-model yang lain. Lemari ada banyak, pintu ada banyak jenis, karakter orang ada banyak. Silahkan ambil di sini, ya. 3D, tinggal double klik aja, baru nanti kalau sudah filenya selesai, double klik aja. Nanti otomatis kok nambah sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah texture library. Tekstur itu yang kayak apa? Misalkan di situ ada dinding, ada lantai, ada atap. Nah, itu yang disebut tekstur. Jadi misalkan di lantainya kita butuh model kayu yang lebih banyak. Itu ada di texture library. Tinggal double klik saja. Kemudian ini ada furniture library editor. Ya, texture library editor, kemudian lain-lain, ya. Nah, seperti itu. Silakan aja download di sini. Saya ambil tekstur library, ya. Saya buka. Apa sih isinya? Itu. Nah, di sini. Nah, di sini terdiri atas 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 tekstur. Tinggal kita ambil semuanya atau sebagian-sebagian. Tinggal diklik saja, ya. Kemudian di download satu-satu. Tekstur 1.2 itu isinya apa? Tekstur 1.1 itu isinya apa? Semuanya bisa di download. Free, semuanya free, tidak bayar. Gitu. Gimana? Gila. Ada lagi yang tanyakan? Nah, itu.
Nanti dicoba sendiri. Sama itu kalau yang misalkan punya laptop Mm-mm. itu gambar manualnya iya nggak? Gambar apanya? Gambar gimana? Gila? Yang kalau kayak nggak punya laptop itu yang punya laptop juga ikut gambar atau enggak? Oh gitu maksud. Nah, iya. Bentar. Bagaimana kalau kendala tidak punya peralatan kerjanya, nggak punya laptopnya? Nah, mereka cukup menggambar denah tampak atas saja. Jadi bikin denah tetap ada ruang tamu segala macam. Bisa nyontek kan, buka di Google gambar kursi tampak atas itu kayak apa. Ya, bisa ngambil di Google. Nah, kemudian nanti setelah gambar tampak atas, ukuran saya bebaskan. Yang penting saya mau lihat bagaimana kalian mendesain sebuah ruang tamu. Kemudian habis itu tampak atas, kemudian bikin isometriknya. Jadi kelihatan kursi agak miring kayak gitu ya. Kemudian ada dinding ornamen dinding ini ya, misalkan warna putih, merah atau mungkin dia wallpaper. Nah, seperti itu. Itu aja tugasnya. Ya, itu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Terus sama kalau yang punya laptop itu ngumpulnya kemana Pak? Lewat file atau apa? Nah, nanti kalau yang punya laptop, nanti saya minta presentasikan ke saya, ya, ditunjukkan maksudnya, ya, Pak, ini Pak gambarnya udah jadi. Kayak dulu Dila ngawali, ya, gambarnya itu ditunjukkan nih Pak, gambarnya begini, sambil dijelaskan. Itu yang punya laptop, ya. Kemudian ngumpulkan kemana? Nanti saya kasih tahu teknis cara pengumpulannya. Jadi nanti saya perlu alamat email kalian. Kita pakai Google Classroom aja ya. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa masuk ke Google Classroom, kumpulnya di Google Classroom. Jadi supaya saya punya file datanya. Kalau kemarin dikumpulkan ke WA Group, tapi yang untuk kali ini saya minta dikumpulkan ke Google Classroom. Oke, ada lagi yang tanyakan? Monggo silakan. Nggak ada? Cukup? Oke. Ya sudah, gitu aja. Waktunya udah cukup buat saya. Nah, Ada Pak. Apa? Ada satu lagi. Itu saya kan pas itu pernah buat. Terus saya save. Tapi itu malah nggak ke-save. Cuman ada nama, tapi pas udah diklik itu filenya nggak ada isinya. Malah ke itu Sweet Home yang kosong lagi. Oh gitu. Nah, jadi gini, sebelum mendesain, kita cek dulu apakah softwarenya itu korup apa enggak. Biasanya software itu korup yang seperti itu ya. Jadi perlu download baru, install ulang ya. Karena apa, dia ada yang rusak di situ ya. Daripada kita mencari kerusakan, mendingan install ulang. Nah, caranya bagaimana? Kalau install ulang ya yang lama dibuang atau download aja yang baru, double klik yang baru. Nah, kalau kayak gitu, kamu nggak usah gambar banyak-banyak, gambar sedikit aja, coba disimpan. Supaya apa? Gambar udah jadi banyak, ternyata nggak bisa disimpan. Gitu. Bisa jadi kamu belum sempat menyimpan. Itu. Atau mungkin asumsi kamu, mungkin udah disimpan. Kayak tadi saya. Itu file lama itu. Filenya udah lama banget. Seingat saya pas pada saat saya ngajarin ke kalian. Itu masih tersimpan. Jadi begitu tampil kan emang belum saya save. Masih tersimpan. Nah, itu software yang bagus seperti itu. Kita lupa nge-save, kita udah tutup, dia akan muncul lagi terakhir di mana posisinya. Kayak gitu. Ya. Coba aja install ulang atau dicoba gambar sedikit, save. Matiin komputer, nyalain lagi, kemudian lihat file itu masih bisa dibuka enggak. Itu aja. Dicoba sedikit dulu. Gitu. Oke, ada lagi? Gila. Pas ya? Cukup pas ya? Cukup? Oke. Nah, yaudah kalau gitu, karena video kita nggak banyak, nanti saya langsung share ke ini ya, ke YouTube ya. Nanti kalian bisa tonton di Graha Arsitektur. Nanti saya kabari di grup kalau memang sudah saya posting. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat walau belajar dari rumah.
Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya, itu supaya kita semua bisa terhindar dari pandemi corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.